Lestari aku, lestari desaku, di mana, di mana anak kambing saya. Paradigma pemikiran anak-anak harus belajar dengan rajin supaya pintar, supaya mendapat pekerjaan yang layak, mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-harinya, diuji dengan sebuah wabah yang tidak kita inginkan. Apakah kita harus berhenti berpikir? Apakah kita harus mengikuti arus? Apakah kita harus hanya berdiam diri menunggu? Apakah rekening sudah terisi oleh perusahaan-perusahaan yang kita kerjakan? Mari kita bahas sama orang-orang yang akan saya undang. Aduh, padahal saya yang datang ke sini. Oke, langsung aja nih. Gua ada di rumah yang tadi gua kasih unjuk lah ya. Rumahnya ini bagus ini. Ini emang terkesan. Waduh, ada orangnya datang. Ini Bang, duduk. Ini rumahnya terkesan minimalis ya Pak. Jadi kalau orang bilang ini rumahnya rumah minimalis. Lebih kuno kelihatan ini malah. Iya, rumah subsidi lah. Aduh. Bener subsidi. Ini Bang Jo. Yo, Bang Jo tuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pasti orang-orang bertanya Pak. Wah, Bang Bedul kan pemain ikan, Bang Bedul kan pemain apa ya? Hobi. Kok gua ngundang lu sih? Yang secara lu bukan pemain ikan, bukan pemain hobi. Hanya karyawan biasa lah gitu ya. Karyawan ya, berpenghasilan di atas 20 juta lah. Amin. Nah, ini gua sebenarnya kenapa gua undang Bang Jo di sini? Gue pengen tahu sebenarnya. Kadang-kadang gue suka berpikiran Pak, kayak gue main ikan nih, gue usaha, jatuhnya kan gue usaha ya, gue dagang lah ya. Gue pengen tahu sih pendapat orang-orang di luar gue itu pikirannya apa sih terhadap orang-orang yang jualan ikan, orang-orang yang ya kayak gue nih, cuman main ikan gitu, main di air. Pandangan lu gimana sih Pak? Lu ngeliat itu kayak apa sih orangnya tuh? Kalau gini ya, yang pengamatan pribadi gua, yang gue lihat nih kayak di luar-luar itu jualan cupang sampai bawa plastik. Kalau gue lihat kasihan dia. Lu ngeliat yang jualan gerobak-gerobak. Iya, gerobak bawa di plastik. Dijual paling berapa sih? Paling kayaknya kalau menurut gue ya, iya. Gue nggak tahu kan. Ya pernah beli juga sih buat anak gue. Ya mungkin bisa jadi buat hidup sehari-harinya aja kayaknya, baru ya buat hari-harinya aja kan udah gimana gitu. Makanya gue ngeliat sih kayaknya kasihan gitu. Apalagi mungkin sekarang nih kan orang jarang beli, kalau ngeliat-liat datang ikan kayak gitu kan. Anak-anak bisa main udah gitu. Sekarang kan. apalagi anak-anak nggak boleh keluar ya. Nggak boleh keluar. Nah, tapi oke lah, katakan lu ngeliat yang satu sisi yang orang susahnya. Aduh, gue bukan ngomongin dia susah, cuman sebenarnya banyak Pak. Orang yang kerja pun juga yang susah kan juga ada kan. Ya, setuju. Iya kan. Nah, cuman oke lah, katakan kita nggak ngeliat yang itu. Ya memang kita perlu harus lihat juga sih. Yang kayak gitu juga sebenarnya perlu kita bantu sih yang kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Yang lain deh, yang supplier lah. Okay. Katakan peternak lah. Nah, peternak kayak gini. Yang gue lihat nih, nggak semuanya kan suka main. Nah, gue ya sudah pandang gue emang pada beli ini juga bukan bahan pokok kayak makanan yang perlu ya, pasti setiap orang akan beli. Nah, ikan kan paling cuma hobi dan nggak semua banyak orang yang buat beli kan. Itu sih yang menurut gue emang bisa terus maksudnya buat utama gitu. Makanya gue bilang kalau itu jadi utama, ini pertanyaan sih jatuhnya. Kalau pertanyaan gua ini lu gimana nih, udah jalanin kan nih udah berapa lama? Iya. Karena jadi lu lebih ngelihatnya kayak ini orang main ikan bisa hidup nggak sih gitu ya? Itu mungkin lebih tepatnya gitu ya. Lu tahu sendiri ikan juga kan nggak semuanya orang beli. Ya ada yang punya di rumah akuarium beberapa paling ya, tapi kan nggak mungkin setiap hari beli lagi, penuh dong akuarium. Tapi ada sih Pak,
ada orang yang maniak maksud gua. Tapi nggak banyak sih. Yang maniak pasti banyak akuarium bener-bener. Betul, bener kayak Cuma kan contoh kayak segelintir. iya sih, paling dia yang udah jadi artis gitu kan kayak Irfan Hakim. Nah, itu Irfan Hakim tuh. Iya, dia kan memang artis besar dan dia memang Garasinya akuarium semua tuh. iya, Waktu itu gua pernah lihat dan tuh. dan itu pun dia buat komersial, Pak. Jadi dia beli ikan pun kan juga Belum buat jual lagi. enggak buat publikasi. Saat dia ngerekam, dia main di YouTube, kan di YouTube dapat duit AdSense. Kayak gua di sini kan gua nggak ada. Ada lah nanti ada. Kayak gitu maksud gua ya emang sih itu sebenarnya pertanyaan semua orang sih. Sebenarnya ini kayak pertanyaan umum ya. Maksudnya kayak hampir semua orang sih yang gua lihat memang nanyanya sih tentang itu, kayak lu mampu tiap hari hidup dengan ikan, apalagi lu jual ikan kan gak tiap hari gitu. Ya katakan misalkan gue punya ikan, oke lah banyak gitu ya, kayak ribuan ekor. Cuman yang kayak seller-seller ngambil kan juga nggak tiap hari gitu ya. Nah. Mungkin itu ya yang jadi pertanyaan. Nah itu lu gimana sih? Pasti lu ada lah siasat buat lu bertahan pasti ada lah. Sebenarnya sih hampir itu banyak orang pengen tahu menurut gua. Iya sebenarnya banyak Pak. Sebenarnya dengan lu ngelihat-lihat orang yang jualan yang udah terkenal ya. Sekarang banyak Pak yang pemain-pemain yang udah terkenal kayak dia bikin lelang lah, bikin apa? Bahkan kayak cuman paid promote gitu. Jadi ada pemain ikan yang main di Instagram itu, Instagramnya udah gede Pak. Cuman ada sisi negatif, ada sisi positif sih kalau gue nilainya. Sisi positifnya adalah dalam hal pribadi dia untung. Contoh misalkan gue punya followers 25.000 lebih lah. Terus ya udah gue tinggal buka paid promote aja. Kayak pedagang-pedagang yang mau jualan gue bantuin jualan, tapi mereka harus bayar setiap gue promosiin 100.000, kan lumayan Pak. Berarti bisnisnya dia bukan buat umum, bukan di ikannya dong berarti. Iya bukan di ikan jatuhnya. Dia jatuhnya reseller jadi istilahnya. Bukan reseller sih, lebih ke jasa ya. Jasa media. Jadi banyak sebenarnya ya. Banyak. Sebenarnya banyak Pak kalau lu kreatif ya. Nah, itu orang termasuk kreatif. Nah, tapi positifnya itu dia pribadi ya. Tapi negatifnya itu adalah dia pertama dia nggak punya produk, kedua adalah dia nggak mikirin orang lain. Oke, dia ngebantuin orang, promosi orang lain, cuman apakah saat dipromosiin pasti akan naik? Kan nggak mungkin ya. Saat misalkan gue promosiin lu nih, lu mau jualan, oke gue promosiin, oke lu rutin tiap minggu, belum tentu kan orang tertarik sama barang lu ya. Kalau barang lu jelek gue promosiin kayak gimana tetap aja orang nggak mau beli ya. Gitu sih maksud gue. Kalau di gue untung, tapi simbiosis mutualismenya kurang nih, bahkan bisa lebih ke parasit. Bahkan justru gue nih sebagai yang punya produk, kalau gue jualan sendiri gue akan usahanya beda dengan gue bayar lu ya dengan standarisasi lu gitu iya, aja. Betul. Mau laku atau nggak laku, yang penting lu udah yang penting gue udah dari gue. Ibarat kata lu laku apa enggak, yang penting gue udah promosiin, lu bayar 100.000 ke gue ya. Gitu, jadi lebih egois lah ya jatuhnya. Ya, tapi kalau teman-teman percaya terhadap jasa paid promote itu kencang, Pak. Jadi ada teman gue jualan tas. Dia cuman dipromosiin sama beberapa artis gitu lah ya. Kayak Hamidah tuh nggak, Hamidah yang artis jilbab. Waduh, gue kena ini ntar. Nah itu dia cuman foto sama dia tuh, udah si Hamidahnya dibayar 5 juta gitu. Tapi setelah itu beberapa piece baju keluar, beberapa piece tas keluar. Karena model yang menggunakan kelihatannya oke. Oke. Udah terkenal. Padahal mungkin ya teknik marketing juga. Nah, itu namanya teknik digital marketing. Nah, itu biasanya dikursusin, Pak. Bahkan sampai ada orang yang training dan segala macam. Cuman itu jauh lah obrolannya ke kita. Cuman gue sekarang karena lu bertanya-tanya seperti itu, trik apa aja sih yang gue lakukan? Gue sebenarnya ada satu. Sebenarnya mendingan lu lebih baik lu ikut gue langsung aja lah. Gue akan kemana? Gue akan men-challenge lu. Lu ngapain sekarang nih? Iya, home sepi kan? Kalau bukan waktu lu gendutin badan. Untung gak lagi puasa. Kalau kagak lagi puasa tambah melar. Nah jadi mendingan sekarang lu ikut gue. Ada namanya daun ketapang. Lu tau daun ketapang nggak? Yang lu pakai buat airnya ikan ya, lu kan warnanya kan? Iya, lu kan sering liatin. Iya, lu kan sering liatin Instagram gua tuh. Gua pakai daun ketapang. Ntar kalau dicelupin warnanya jadi kayak daun teh. Nah, itu coklat gitu kan? Ya, nah itu bisa buat nyehatin ikan. Cuman sehatnya karena apanya gue juga nggak tahu karena belum ada
Mungkin udah ada penelitiannya, cuman gue belum baca juga gitu. Jadi intinya lu ngajak gua buat tahu keseharian daily. Bukan, gue mau ngerjain lu aja. Gue pengen ngasih gue kan ngasih unjuk lu kebiasaan gue. Dan kebiasaan gue itu sebenarnya menguntungkan apa enggak? Mungkin orang-orang memikir emang itu kebutuhan buat ikan lu kan? Buat ikan iya, tapi ada hal lain. Menguntungkan? Iya, ada hal lain lah, makanya lu ikut aja daripada lu ini. Setuju nggak? Lu ikut ya? Udah sekarang kita pantau. Ini karena lagi pandemik, jangan lupa tetap pakai masker. Kita harus pakai masker, pakai jaket. Ya udah. Ambil dulu ya. Udah ya, nanti kita lanjutin lagi pas sudah di perjalanan. Oke, berdasarkan anjuran dari pemerintah kita harus menggunakan masker. Ini kita udah nyampe di jalannya, jalan kebenaran ini. Jadi gue mau ngajak lo ngumpulin daun ketapang, karena pemain ikan cupang itu identik dengan daun ketapang. Jadi sangat perlu dengan daun ketapang. Kita bakal nyari di sana. Oh nah, daun ketapang nih pohonnya, no, ini pohonnya. Oh, pohon ketapang ini paling bagus pak ketapangnya. Nah kita nyari. Ini kan tempat sampah gitu. Iya, tempat sampah emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Masuk ke tempat sampah gitu tuh ngambilin sampah. Itu sebelah sananya. Ini kan sampah, sebelah sananya dikit lah, nggak apa-apa dah. Ya, udah nih kita ambil. Ya ada. Gua turutin Ya. mau lukir. Ya udah. Kunci motor gue down loh. Nah. Ini orang kantoran harus punya motivasi tinggi. Di zaman pandemi kayak gini nggak boleh bermalas-malasan di rumah. Kita harus rajin lah. Nah, sini dulu nih. Ini cakep nih. Nah, teman-teman ini ketapangnya cakep banget. Walaupun nyampur dengan sampah, tapi sangat bergizi. Bilang bukan sampah, ini sampah cuy. Ini emang sampah. Tapi memang pemain cupang emang demen ngumpulin kayak gini. Kir, banyak semut lagi tuh Kir. Manja aja, ayo cepet. Aduh. Nah, coba lu kumpulin. Nih, gue kasih unjuk. Kalau ngambil yang kayak gini-gini nih. Tuh. Kering-kering, bagus ya. Masukin. Ini ambil berapa banyak gua? Pokoknya sampai penuh. Ini kan plastik ada 3 nih. Plastik ada 3 nih. Ya udah, penuhin aja dulu. Yaudah ya, kita Apa semut-semutnya? janganlah sama ininya aja nih. Bawa yang kering-kering gini aja nih. Udah ya, kumpulin ya. Ya. Gua sambil ngeliatin dia kerja dulu. Aduh, tajam banget pak ininya pak, semutnya pak. Marah dikit. Gak ada tempat lain lagi. Udah inilah lu kebanyakan ini. Kebanyakan. Emang kalau orang kantoran biasanya kebanyakan teori ya? Ah. Lu tahu gini gua kan bawa sarung tangan, Gir. Ya elah manja banget anjir. Masa ngambil ketapang pakai sarung tangan? Nih, lu kasih unjuk. Biasanya orang-orang suka salah ngambil yang begini-begini nih. Nih, kan beda ya. Ini tuh kayak masih muda gitu kan. Pak, lu jangan gebras-gebrasin semut ke gua, Pak. Jadi salah juga ngambil. Nah, ini kayak gini salah. Karena dia masih basah. Kalau mau nyari yang kering sekalian itu. Gak apa-apa kotor nanti ya kayak gitu. Gak apa-apa kotor tapi nanti bisa dibersihin. Udah cari yang banyak dah. Plastik lu mana juga kan? Udah ya, kalau udah ngumpul banyak gua kabarin lagi. Ini untungnya dia ketutupan mukanya. Karena kalau ketemu sama teman kerjanya dia malu. Jadi nggak, aduh begini dah. Ya kita mengais ini dulu lah, mengais sampah. Nah ini kita udah dapat lumayan. Tadi banyak banget ininya, perlu babos tuh di tempat yang banyak semutnya. Cuman tajam banget semutnya, gigit. Udah kita pulang dulu dah. Ini untuk orang baru termasuk jago dia nyarinya. Gua sampai berkeringat ini tuh kan. Dia nggak ada keringatnya. Karena memang keringatnya udah lari semua ke perut. Udah kita pulang dulu. Terus? Nanti kita lanjutin lagi di rumah ngobrol. Tung. Jangan jadi teman kantor gue ya. Tenang ini. Awas lu. Tapi kalau udah dipublikasi lu masih ketahuan. Udah kita pulang dulu. Nih di depan ada PSBB. Makanya kita harus cari jalur dalam kayaknya.
Tuh selain lewat depan situ nggak bisa lagi ya? Aman sih ini kalau situ lah. Ada. Nah, kita udah sampai sekarang. Kita, gue kayak yang punya rumah ini masak duluan. Ya nggak apa-apa, santuy. Ini taruh aja gue. Hah? Taruh situ aja ya. Cara, sini gue mau ngobrolin itu justru. Iya, tadi masih ada pertanyaan. Iya, makanya. Gue yang milih tempat duduk lah. Ya. Apa aja bukan gue malu. Emang di sini enak tempatnya. Karena di mana-mana bisa buat selonjoran. Karena orang Betawi itu demen banget selonjoran. Padahal gue bukan orang Betawi. Kayak gini Pak. Ini kadang-kadang orang suka. Iya nih, kalau ini sebenarnya buat, gue nggak ngerti ya kalau di cupang itu kalau dipakein gini ikan jadi sehat aja gitu. Gue juga nggak ngerti, maksud gue. Secara alamiahnya lo nggak bisa jelas ke gue. Ada zat namanya kitin di dalamnya. Jadi ikan cupang kalau kena zatnya dia itu yang, jadi kalau dicemplung ini coklat kayak teh. Nah, gue nggak tahu kenapa si cupang itu bisa enak kena kitin. Ini daun ini doang yang bikin air warna kayak Padahal gitu sama. kalau kena kitin kita sakit hati loh. Disakitin. Iya. Iya. Aduh. Gue tanya serius ini. Nih gue ngasih unjuk. Pertanyaan gue satu nih. Ini daun ini doang yang bisa bikin ada kitin itu. Daun-daun kering lainnya emang sebenarnya ada orang kalau di kolam ya biasa pakai daun pisang kering tapi yang tengahnya masih berlendir-lendir gitu lah. Itu sama kitin keluar juga ada. Gue nggak tahu itu keluar apaan ya. Cuman ikan mah enak aja kalau di situ. Nih gue ngasih unjuk nih. Coba lu ketik daun ketapang. Nah ini nih. Nah lu kasih unjuk ke pemirsa. Nah lu lihat tuh. Cuy. Seriusan dijualin ini? Lah, daun ketapang tuh dijualin Pak sama orang-orang. Tuh lihat kesunjuk dong. 50.000. 50.000 berapa? Nih. 50.000 gram. Iya, 200 gram. Sama nih. Mungkin lebih banyak ini. Ini bisa dibagi dua kali. Nah, coba lu cari ikan hias. Langsung aja ke toko gua lah. Ya, mati lagi. Curut. Lama banget. Lu kalau sama bos pasti udah diomelin lu. Kerjanya lama. Sengaja gue mah. Sengaja. Udah lama, datang telat. Terus apa lagi ya? Main game lagi. Ya. Kok gue kayak tahu banget tentang lu. Aduh. Lu main diri gue apa diri lu sendiri juga lu. Aduh. For your info, gue dulu juga kerja bareng sama ini abang ini nih. Ini abang-abang dulu. Abang-abang. Dulu gue dikeluarin gara-gara main game. Gue kebanyakan main game ya kan. Bye-bye lu ngomong lu. Karena gue dikeluarin katanya, aduh ini si Bedul kagak becus kerja di kantor, udah keluar aja. Lu tega banget lu ninggalin gue hanya demi cupang-cupang dan ketapang ini lu. Iya ya. Aduh ya Allah, gue juga nggak ngerti Pak kenapa. Ini mungkin ini Pak. Jadi ada sebuah film itu kalau di narasinya tuh dia selalu ngomong gini, destiny is all. Artinya Pak? Takdir adalah segalanya. Ya. Jadi gue ngikutin takdir aja. Ya mungkin gue takdirnya di air kan nggak tahu. Nah tuh, lu buka ikan hias. Ikan hias carinya di mana? Gue jarang buka topet nih. Ya. Ketahuan banget dah gue. Ya. Lu biasanya belanjanya di Shopee sih. Ya. Udah dia. Endorse dong, minta endorse. Belum Pak, yang nonton gua kurang dari 1.000 mulu nih. Ya. Ngarep banget. Aduh, tuh lama banget ini. Sini gua yang pegangin. Ini durasi gua habis. Sini gua yang pegangin dulu. Durasi gua habis cuman buat. Mana sih ngeser Pak? Di mana? Nah, kan gua bilang gua juga. Curut. Nah, ini lihat nih. Nih. Nah, ini toko lo. Nah, coba lu buka. Oh iya, lu jual ini. Lu buka daun ketapang ya. Dia lu lebih murah jualnya. Oh iya, karena menurut gue ini semua disediakan di alam dan gue cuman ngolah kan. Jadi kalau gue ngolah, coba buka loh. Buka kan kelihatan.
Ketapang. Nah, ini lihat di bawah. Diambil dari kebunnya orang. Kebun orang emang. Nah tuh, Oh 50 gram. gua udah menjual sebanyak 1,4 ribu, 1.400 bungkus daun ketapang. Sekarang lu kaliin Pak, 1.400 lu kali dengan berapa? 2.500. 1.000 kali 2.500 berapa? 250.000. 250.000. Seriusan? Kok dikit sih gua? Padahal gua udah capek loh. Serius? Nah, ini lemah nih. 2.500. 2.500 kali 1.000, 2.500.000, Pak. 2.500.000. Tuh, coba itu. Sudah doang lo mengutin. Iya, mungutin doang dapat 2.500.000 rupiah. Ini biasanya ini. Tunggu, gua tanya. Nah. Gua tanya nih. Iya, iya. Ini 1.400 sudah dalam kurun waktu berapa lama? Lu sebulan berapa deh? Ini gua pengen tahu jadinya nih. Sebenarnya gua sebulan itu kalau gua ngitung gua ngambil langsung dari Tokopedia itu ya. Bisa 300.000 lah. Ketapang doang. Tapi itu juga nggak tentu, Pak. Kadang-kadang lagi sepi, kadang-kadang ada. Jadi menurut gua ini kayak apa sih? Tambahan uang jajan lah. Iyalah. Tambahan uang Lu jajan. mau doang jadi. Nah, itu dia. Maksud gua di sini yang gua mau tekankan adalah apa sih? Kita kan sekarang lagi krisis nih, Pak. Ya, kayak yang kita bahas tadi. Iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, nggak bisa kerja. Kayak lu di sini di rumah aja kan. Untungnya lu masih digaji. Nah, kalau orang yang nggak digaji gimana? Atau kalau dia mungkin kayak sekarang nih banyak yang karyawan supermarket pada di PHK, Pak. Gimana? Gua aja sendiri udah wasos bisa. Iya, bisa jadi lu di ini. Tambah dong doang. Wah. Kalau gua ini gua melipir ke lu aja dah. Ya ini iya, mah. kita mengutin daun ketapang aja udah. Gue juga kagak tahu nih, aduh. Nah, gitu ya. Daripada kita melakukan hal negatif di rumah, nggak ngapa-ngapain, ya mending kita malu-malu dikit lah ya. Ya malu mah menurut gua hal ke 1000 lah. Kan kita bisa ngindarin malu dengan tutup pakai masker, pakai kupluk ini gitulah. Ya, emang gua juga dulu waktu ini Mas Jo, gua jadi dulu juga pas lagi ngejalanin pertama kali ya malu gua ngumpul-ngumpulin di tempat sampah. Apalagi gua kan apa ya, basicnya gua nggak begitu dulunya kan. Habis itu gua terjun ke dunia ikan, ya udah gua mau nggak mau gua harus nyari ketapang dong. Masa gua nyuruh orang ngambil ketapang? Gua ngambil ketapang. Lu nyuruh gua tadi. apalagi pas nyerok kutu air itu lebih malu, Pak, menurut gua. Nyerok kutu air itu bener-bener di tempat-tempat limbah pembuangan, tempat spiteng. Cuman spiteng lu tau nggak, kalau ada rumah kan biasanya suka ada pembuangan air yang terbuka gitu loh. Nah itu banyak tuh di situ kutu air. Ntar di setu, entah di macam-macam lah. Ya daripada kamu berat, ya udah kamu mending jadi pegawai aja. Udah ya. Aku mau garuk-garuk dulu nih, banyak semut. Anak kambing saya ada di rumah kalian, dan semua harus diberi makan. Yeah.